ceritanya mulai dark. Bangsat dah. Gue kira ceritanya tentang anak SMA yang punya geng motor, hevan-hevanan, dan ternyata ceritanya mulai dark. Bisa-bisanya ada kejadian kayak gitu, bangsat. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Buklavers, balik lagi bersama gue Rio. Dan kita bakal review komik ini, Tokyo Revengers Volume 2. Gue kaget di volume 2 ini karena ada situasi tak terduga dari salah satu karakternya yang mirip-mirip novel 30 Reasons Why. Kalau udah baca pasti tahu apa. Gue gak mau sebut apa. Itu kayak gue teasing kalian nebak ya. Nah, langsung kita bahas aja Tokyo Revengers Volume 2. Ini penampakannya, ini Takemichi sok cool bangsat. Tapi ya gue lah, warna hijau kayak gini. Terus penampakan isi dalamnya sekilas gini. Ini ya kurang lebih kayak gitulah fisiknya. Volume kedua ini berkisah Takemichi yang menemukan banyak fakta baru tentang peristiwa yang ada di masa depan. Peristiwa pada masanya gitulah. Tentang geng Tokyo Manji, tentang kecelakaan, tentang Hina dan adiknya dan sebagainya. Mereka menemukan fakta-fakta baru, terus muncul orang-orang baru yang datang dan mungkin bisa menjadi petunjuk dan bisa dibilang membantu untuk mereka merubah masa depan gitu lah. Jadi balik ke masa lalu untuk merubah masa depan. Ya gitulah, ya kan premisnya emang gitu ya. Nah, di volume kedua ini ternyata geng Tokyo Manji ini punya struktur yang cukup kompleks, di mana punya ketua bos utama istilahnya, terus ada komandan-komandan di bawahnya, punya divisi-divisi tersendiri. Akhirnya Takemichi tahu kayak gitu, terus anggotanya banyak banget bangsat. Dan hal yang selalu gue komentari tentang komik ini, kok bisa anak SMP punya motor gede, anjing dah. Duit dari mana coba? Ya itu hal gak logis lah. Kok bisa punya motor? Kok bisa punya geng? Ya, geng mungkin geng-gengan anak sekolahan masih wajar. Geng motor itu loh. Tapi ya udahlah ya. Terlepas tentang logika ceritanya, kok bisa? Terus di sini ada perkembangan karakter si Takemichi dan hubungan percintaannya dengan Hina di masa lalu, tapi ya kejadiannya. Jadi kayak wah, hubungan percintaan dia di masa lalu itu berkembang, tapi kayak nah ini uniknya nih, karena dari masa depan balik ke masa lalu dan dia harus stay di tubuhnya yang waktu itu SMP, dia ketika balik ya dia bertindak serencananya ingin merubah masa depan. Tapi ketika dia balik ke masa depan lagi, tubuhnya balik lagi dikontrol oleh dirinya yang di masa lalu yang berandalan. Jadi kayak wah, bipolar nih. Enggak lah. Kayak seolah-olah tuh karakter punya dua kepribadian. Kayak yang satu yang udah dewasa, tobat, bijaksana, penuh insight dan sebagainya. Tapi ketika ditinggal karakternya menjadi karakter asli ketika SMP, itu dia kayak barbar, berandaran, suka berkelahi dan sebagainya. Itu unik sih. Detail-detail kayak gitu cukup unik. Karena ada suatu kejadian di mana dari masa depan balik, terus dia merubah sedikit di masa depan, ternyata berakibat cukup fatal karena di masa depan ada karakter yang mati ternyata akibat perubahannya. Terus dia balik lagi ke masa lalu untuk merubah hal itu, untuk mencegah hal itu agar kayak salah nih merubah masa depan, kok malah ke arah yang jelek gitu. Terus tapi ketika dia balik loh, kok situasinya awkward, kok ada di tempat semacam prostitusi. Ini bocah SMP kok bisa nyasar ke tempat prostitusi.
orang itu loh. Kata pergaulan gue aja yang kurang jauh gitu ya. Tapi ya gitulah, fun cuman banyak hal gak logis. Dan itu untuk volume 2. Jadi kayak mereka mulai muncul fakta-fakta baru, dan ada sebuah konflik besar yang akan muncul nanti. Kayak ada pertarungan antara dua geng besar, geng motor gitu. Dan itu akan lanjut di volume ketiga kayaknya. Cuman udah ada teaser di akhir volume ini. Kayak geng Tokyo Manji ini punya perselisihan dengan geng motor lain gitu. Ya gitu. Ya, sekian review gue untuk Tokyo Revengers volume 2. Ketemu di video gue berikutnya. Bye.